Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin maqa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa sahbihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah kehariban alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membacakan makalah yang ke-33 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafu matlabu anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan kepada karunia Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai permintaan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Hadirin rahimakumullah, umumnya manusia berpikir secara realistis. Kalau lapar, kita ingat makan. Kalau haus, kita ingat minum. Kalau sakit, kita ingat obat atau kita ingat dokter. Kalau tidak punya uang, kita ingat bos. Allahnya hilang. Di sanalah letaknya musibah sebenarnya. Menomorduakan Allah. Allah tidak ingin dinomorduakan. Allah harus dinomorsatukan. Orang beriman ketika terjadi sesuatu, ia ingat Allah Subhanahu wa taala. Mendapat nikmat, ia ucapkan alhamdulillah. Mendapat musibah, ia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat keajaiban ya di alam sekitar, ia ucapkan la subhanallah. Hatinya terus selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berikhtiar. Hakikatnya Allah yang menakdirkan. Oleh karena itu manusia harus senantiasa hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya hati selalu bersama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar supaya hati kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka upayakan supaya kita dawam untuk berwudu. Kita wudu, batal, wudu kembali. Batal, wudu kembali. Karena wudu itu adalah syatrul iman. Setengah dari keimanan kita ada dari wudu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah, kita beribadah, yang paling sulit itu adalah wudunya. Kita kalau mau sholatnya gampang. Yang paling susah itu melaksanakan wudunya. Apalagi sholat subuh, lagi dingin. Kita bisa baca Quran, tapi yang paling sulit wudunya. Kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah yang lainnya, yang memerlukan wudu, yang paling susah itu adalah untuk mensucikannya, yaitu berwudunya. Itu yang paling sulit. Oleh karena itu kata baginda, al-wudu syatrul iman. Wudu itu adalah setengahnya iman.
Kita kalau mau ngecat rumah, umpamanya, kita kerik dulu, kita dempul dulu rumah. Jangan ada sesuatu yang mengganjal nanti catnya. Itu paling susahnya. Membersihkannya yang paling susah. Kalau ketika mengecatnya gampang, tinggal ngecat. Yang susah itu membersihkannya. Begitu juga dalam ibadah. Yang paling susah itu adalah membersihkannya, adalah wudunya. Oleh karena itu, kata baginda tadi disebutkan, al-wudu syatrul iman. Wudu itu adalah sebagian dari iman. Yang kedua kata baginda, orang yang berwudu itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Kata baginda, siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maka Allah akan keluarkan dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya dari jasadnya hatta sehingga keluar dari ujung jari-jarinya. Dosa kita, intinya dosa kecil kita yang kita lakukan itu dengan wudu hilang. Dengan berkahnya wudu itu hilang. Keluar dari ujung jari kita. Oleh karena itu sangat kita dianjurkan untuk melaksanakan wudu, dengan secara tidak langsung dosa kita akan hilang dengan keberkahan wudu. Lalu yang ketiga kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berwudu nanti akan bercahaya di hari kiamat. Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Kata baginda Nabi, sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah bercahaya. Bercahaya apa? Min atharil wudu. Ada bekas wudunya. Oleh karena itu perbanyaklah wudu. Dengan wudu itu kita menjadi suci. Dat yang maha suci akan mendekatkan karena kita sudah suci. Oleh karena itu supaya hati kita selalu ta'alluq bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dawamkan wudu. Sekarang batal, wudu kembali. Batal, wudu kembali. Itu adalah sesuatu yang amat sulit untuk dipraktekannya. Maka upayakan kita berwudu supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita semua. Yang kedua, supaya hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah dan bersolawatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkurullah qiyama wa qu'udan, ketika duduk kita berdiri berzikir, kita tidur kita berzikir. Fadkurullah dzikron katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ada zikir dengan ucapan, ada zikir dengan hati. Dengan ucapan di tempat-tempat tertentu, di masjid kita mengucapkan subhanallah dengan diucapkan, alhamdulillah dengan ucapan, dengan dijaharkan. Di musola kita membaca zikir, membaca sholawat dengan dijaharkan. Apakah hanya cukup di tempat-tempat tersebut? Tidak. Tapi zikir harus di mana-mana saja kita zikir. Fadkurullah dzikran katsira. Maka berzikirlah. Kalau tidak bisa dengan ucapan, hati kita berzikir kepada Allah. Hati kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan hati kita. Bawa tasbih secara simbol. Kalau tidak ada tasbih dengan jari kita, ucapkan solawat, ucapkan zikir dalam hati. Jangan dengan lisan di tempat yang umum, tapi dengan hati. Walaupun kita ngobrol tapi hati bergejolak, berucap, hati berzikir kepada Allah, hati bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita senantiasa hati kita terus dilatih untuk ingat Allah, dilatih untuk bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata baginda Nabi, man ahabballah ta'ala aktsara dzikrahu. Barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah zikir kepada Allah.
maka akan mempunyai buah. Wa thamratuhu ayaturallah bi kufrani wa rahmatihi. Kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita bi kufranihi wa bi rahmatihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memberi rahmat kita. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang karena dilimputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disayang oleh Allah, tandanya dia akan tenang. Dengan memperbanyak zikir, maka hati kita akan tenang. Jadi zikir bukan hanya di lisan, di masjid saja, tapi di jalan kita berzikir, hati kita yang berzikir. Lagi berkendaraan motor, hati kita yang berzikir. Lagi menyopir, hati kita yang berzikir. Lagi bekerja, lagi di sawah, lagi di pasar, lagi di ladang, semua hati kita berzikir. Tidak diucapkan, tapi dengan zikir kita, dengan hati kita. Itu dipelajari bagaimana supaya Allah senantiasa bersama dengan kita, ya kita harus berzikir. Orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah akan memberi rahmat sehingga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tenang hidupnya. Itu di dunia. Wa yadkhulul jannah. Allah akan memasukkan surga. Dengan apa? Ma'as siddiqin, ma'al anbiya wa syuhada wa sholihin wa siddiqin. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah, nanti di akhirat akan Allah memasukkan ke surga bersama siapa? Para nabi, para aulia, para sholihin, para syuhada, para siddiqin. Itu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Wa yukrimu bi ru'yati jamalihi, bahkan dimuliakan. Orang yang berzikir kepada Allah bisa melihat Allah dengan secara langsung. Yang selanjutnya, wa man ahabban nabi aktsara minas salati alaihi. Barang siapa yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memperbanyak bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka wasamratuhu, buahnya Rasulullah mencintai kita. Wasamratuhu ayyaturallah ayyanal syafa'atu. Kita akan bisa mencapai syafaat. Ketika umat mencari syafaat, orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diperhatikan oleh Rasulullah, diberi keuntungan, diberi kurnia, yaitu diberi syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat sebutkan ada salamatuddin bis salati ala khairil anam. Kalau umpamanya agama kita akan selamat, maka kita harus memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, bagaimana supaya Allah bersama kita? Perbanyaklah zikir dengan lisan, perbanyaklah zikir dengan hati, perbanyaklah solawat dengan lisan, perbanyaklah solawat dengan hati. Kalau kita berzikir dan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah bersama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan senantiasa dekat dengan kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu mendoakan kita semuanya. Yang ketiga, bagaimana supaya hati kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala? Mujalatus sholihin. Kita harus bersama-sama dengan orang-orang soleh. Kun ma'allah. Fa'ilam takun ma'allah. Fakun ma'aman ma'allah. Fa'innahu yuwasiluka ilallah. Kamu harus bisa bersama dengan Allah. Kalau umpama kita tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Fa'innahu yuwasiluka ilallah. Karena dengan dekat kita dengan orang soleh, menjadi pelantara kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Alaikum, kata baginda Nabi sallam, alaikum bimujalasatil ulama wastimu kalamil hukama fa innallaha yuhibbul mayyitah binuril hikmah kama yuhyil maradul maybina bima'il matar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sekalian haruslah berkumpul dengan para alim ulama, denganlah
kalimat-kalimat hikmah dari hukama, maka sungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah. Seperti Allah menghidupkan tanah yang kering dengan air hujan. Hati kita yang resah dan gelisah, hati kita yang kering, hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bermujalasah dengan para alim ulama, orang-orang soleh, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena ada nurul hikmah, ada nurul hikmah. Namun jangan sampai kita salah. Karena banyak dari kita menyangka bahwa ulama orang yang bisa pidato. Tidak semua ulama itu bisa. Tidak semua orang yang bisa pidato itu ceramah itu ulama. Ulama bisa ceramah. Tapi tidak semua ulama, tidak semua yang bisa berceramah, berpidato itu ulama. Harus ada kategorinya. Oleh karena itu ada wanti-wanti. Nanti dalam suatu riwayat, la tajlisu inda kulli alim illa alladhi yad'ukum ilal khamsi. Kamu sekalian janganlah bermujalasah, janganlah duduk dengan seorang alim. Ini syaratnya. Kalau kita mau bermujalasah, kalau kita mau duduk dengan orang yang orang alim yang mana? La tajlisu inda kulli alim illa alladhi yad'ukum ilal khamsi. Kamu jangan berduduk dengan orang yang alim, yang orang-orang soleh, kecuali orang tersebut mengajakmu dari 5 kepada yang 5. Yang pertama, dia seorang alim soleh itu minasyakki ilal yakin. Dia mengajak dari keraguan menjadi keyakinan. Yang tadinya kita ragu untuk melaksanakan ibadah, diberi petuah oleh beliau orang soleh itu, sehingga menambah keyakinan bahwa dengan janji Allah apa yang kita kerjakan melakukan ibadah itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha dan berupaya untuk rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada yakin. Itulah ulama yang harus kita ikuti. Bukan ulama yang asalnya kita yakin, lalu kita menjadi ragu-ragu. Asalnya kita rajin ke masjid, jadi lalu kita jadi lalai ke masjid. Itu bukan ulama. Ulama itu mengajak asalnya kita yakin, niatnya ragu-ragu kepada agama menjadi yakin. Janganlah kita mencari-cari bersama orang-orang yang meragukan ajarannya. Carilah ulama-ulama yang mengajakmu dari keraguan ke keyakinan. Yang kedua, minat takabbur ila tawadhu, mengajak dari sombong ke tawadhu. Kita punya ilmu, sombong dengan ilmu kita. Kita punya harta, sombong dengan harta kita. Kita punya jabatan, sombong dengan jabatan kita. Ketika datang kepada ulama itu, lalu hati kita jadi terenyuh. Menjadi sifat tawadhu'nya karena melihat beliau seorang yang tawadhu. Seorang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Sehingga kita pun mengikuti jejaknya. Ulama yang seperti itu yang jarang. Ulama yang kaya tapi tawadhu. Ulama yang punya ilmu banyak tapi tawadhu. Ulama yang luhur jabatannya tapi tawadhu. Jadi orang yang mengajak, ulama yang harus didekati, ulama yang mengajak kepada tawadhu, rendah hati. Jangan sombong dengan jabatan, jangan sombong dengan pangkat, jangan sombong dengan harta. Itulah ulama yang harus diikuti. Yang ketiga, ulama yang harus diikuti adalah alladzi yad'ukum minar riya ilal ikhlas. Mengajak kepada riya ke ikhlas. Asalnya kita ibadah pengen melihat orang lain, tapi dengan bersama orang ulama tersebut ikhlas karena Allah. Asalnya ibadah itu pengen sesuatu, kalau bersolawat pengen hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ibadah karena hajat. Umpamanya membaca surat Waqiah supaya pengen jadi orang kaya, membaca ayat solawat supaya dibukakan pintu rizkinya
dan lain sebagainya karena ada hajat. Tapi dengan datang kepada ulama tersebut, dia mengajak kepada keikhlasan. Ikhlaslah beribadah kepada Allah, bukan karena hadiah dunia, tapi karena Allah. Khawatir kita digolongkan orang-orang yang meminta dunia nanti di akhirat tidak diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, carilah ulama-ulama yang mengajak kita beribadah itu bukan kepada hadiah dunia, tapi ke akhirat. Karena banyak ulama yang mengajak kepada hadiah dunia. Mengajak supaya kita beribadah, berzikir, bersolawat itu untuk hadiah dunia. Ya. Ini padilah untuk apa? Ini padilah untuk apa? Amalan ini untuk apa? Tapi ketika datang kepada orang ulama yang mengajak kepada keikhlasan, semua amal itu untuk Allah. Tidak untuk hadiah duniawi, tapi untuk Allah. Nanti Allah yang tahu kondisi diri kita. Allah yang mengijabah kaifa yurid wa laisa kaifa turid. Bagaimana kehendak Allah bukan kehendak kita. Itulah ijabah. Itulah ulama yang harus kita ikuti, yang mengajak kita beribadah dengan ikhlas, bukan beribadah untuk mencari hadiah dunia. Yang keempat, ulama yang mana yang harus kita ikuti itu? Ada kata yang keempat, minal adawah ila sohbah. Dari asalnya kita bermusuhan. Permusuhan dengan orang muslim, bermusuhan. Orang muslim dengan non muslim bermusuhan. Ya, sesama warga bangsa bermusuhan. Ulama itu yang harus kita turut, ulama yang mengajak asana permusuhan jadi persahabatan. Kita itu saudara. Kita itu bukan musuh, musuh kita cuma satu, iblis. Kenapa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur? Karena negara Indonesia negara yang cerminan dari negara Madinah. Dibangun dengan 3 pilar. Rasulullah membangun Madinah itu dengan 3 pilar. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah. Yang sekarang itu di negara Timur Tengah tidak dibangun 3 komponen. Padahal itu sunnah Rasulullah. Yang hanya didirikan di negara Indonesia. Ulama kita, Nahdlatul Ulama, mendirikan negara Indonesia, para ulama dahulu itu dengan 3 konsep. Sehingga sekarang ulama masyarakat baldatun thayyibatun warbun ghafur. Apa yang dibangun? Mencontoh piagam Madinah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kita dengan sama muslim itu saudara. Walaupun berbeda madhab, walaupun berbeda golongan, walaupun berbeda pikiran, itu saudara. Jangan dihina. Harus kita akui, bukan orang lain. Itu saudara kita. Jangan gara-gara beda tidak niat dan niat. Jangan gara-gara tidak baca Fatihah, tidak baca basmalah. Jangan gara-gara tidak kunut dan tidak kunut. Jangan gara-gara tahlil tidak tahlil, akhirnya bertengkar. Kita semuanya saudara. Itu dibangun oleh ulama dahulu. Pendiri negara kita, ukhuwah Islamiyah. Ada juga ukhuwah Insaniyah atau Basyariyah. Kita dengan bersama orang muslim di Indonesia itu bukan hanya orang muslim. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu. Semua kita bersama, itu saudara. Saudara apa? Saudara basyar, kemanusiaan sama manusia. Ukhuwah Basyariyah. Dan ketiga, ukhuwah watoniyah. Saudara sebangsa. Kita umat Islam harus merasa bangga dengan negara kita. Hubbul waton minal iman. Harus bangga dengan jati diri kita, budaya kita. Nah, budaya itu adalah di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah cinta Arab karena Rasulullah lahir di Arab. Kita cinta Indonesia karena cinta lahir di Indonesia. Orang Sunda cinta budaya Sunda karena kita lahir di Sunda. Orang Padang cinta budaya Padang karena kita di Padang. Orang Papua cinta Papua karena kita lahir di Papua. Begitu juga cinta kepada budaya itu termasuk sebagian dari iman. Yang kelima, ulama yang harus diikuti adalah minar ragbah yad'ukum minar ragbah illa zuhdi. Orang yang mengajak asalnya kita bersemangat mencari dunia.
Tapi bersama ulama tersebut dia tunjukkan bersemangat untuk mencari akhirat, zuhud kepada akhirat, condong kepada akhirat, semua ditujukan kepada akhirat. Hartanya untuk akhirat, tenaganya untuk akhirat, pemikirannya untuk akhirat, pangkatnya untuk akhirat. Orang yang seperti itu yang bersama ulama, para alim ulama, maka kita semua akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak akan terhenti suatu permintaan yang engkau bersandar kepada Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai permintaan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan upaya serta kepada dirimu sendiri. Seharusnya kita selalu bersama Allah, sehingga kalau kita bersama Allah, Allah akan mempermudah usaha kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.